Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Di sini kakak dan kawan-kawan akan menceritakan sebuah kisah tentang balasan bagi orang yang amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Suatu hari pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Ismail. Ismail ingin meminjam uang kepada Ihsan. Ihsan adalah orang yang terkenal sangat pemurah dan mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan. Dan suatu ketika Ismail pun datang ke rumah Ihsan untuk meminjam uang. Setelah sampai di rumah Ihsan, "Assalamualaikum ya Ihsan." Lalu penjaga menjawab salam Ismail dan bertanya, "Waalaikumsalam. Siapa engkau? Ada urusan apa engkau datang ke sini?" "Saya adalah Ismail. Saya ingin bertemu dengan Ihsan." Dan tak lama kemudian Ihsan pun datang dan bertanya, "Ada masalah apa Ismail sehingga kau datang ke rumahku ini? Untuk keperluan apa sehingga kau pinjamkan uang kepadaku?" "Istriku sudah sakit. Aku butuh uang untuk merawatnya. Apakah kau bisa pinjamkan uang kepadaku?" "Jika itu alasanmu, baiklah. Aku akan pinjamkan uang kepadamu." "Terima kasih Ismail, engkau mau meminjamkan uang kepadaku." "Iya, itu sudah jadi tugasku. Sebagai sesama muslim, kita harus saling membantu. Tapi kapan kau akan bayar hutangmu?" "Kasih aku waktu 3 bulan untuk melunasi hutangku kepadamu." Apakah ada saksi yang menyaksikan hutangmu ini? "Cukuplah Allah yang menjadi saksiku." Datangkanlah seseorang yang menjamin hutangmu ini. "Dan cukuplah Allah yang menjaminku." Setelah mendengar perkataan Ismail itu, Ihsan pun memberikan uangnya untuk dipinjamkan kepada Ismail. Tak lama kemudian datanglah seorang teman Ihsan yang bernama Arif. Kemudian Arif berkata, "Siapa yang datang tadi, wahai sahabatku?" "Itu adalah Ismail yang ingin meminjam uang untuk pengobatan istrinya." "Bagaimana mungkin engkau mau meminjamkan uang kepadanya? Jika dia tidak bisa mengembalikan uangnya, bagaimana?" "Tidak perlu engkau khawatir, wahai sahabatku. Sesungguhnya uang itu adalah rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jika itu benar rezeki yang ditentukan oleh Allah kepada kita, maka uang itu akan kembali kepada kita." Kemudian Ismail pun pulang dengan membawa uang yang ia pinjam dari Ihsan. Sesampainya di rumah, Ismail langsung menemui istrinya. Akhirnya Ismail pun pulang ke rumah dengan membawa uang yang ia pinjam dari Ihsan. Sesampainya di rumah, Ismail langsung menemui istrinya. "Bagaimana ya suamiku? Apakah engkau mendapatkan uang dari Ihsan?" Alhamdulillah. Beberapa hari pun berlalu. Ismail menabung untuk membayar hutangnya. Tidak terasa, sudah 3 bulan berlalu. Ismail pun baru ingat uang yang dipinjamkannya untuk dikembalikan kepada Ihsan. Karena rumah Ismail dan Ihsan cukup jauh, Ihsan harus menyeberangi laut terlebih dahulu. Ismail pun pergi ke pelabuhan untuk berlayar, namun tidak ada satupun kapal yang berlayar. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang bernama Kevin mendatangi Ismail, dan Kevin pun bertanya, "Mengapa Tuan di sini?" "Saya sedang menunggu kapal yang lewat." "Tuan, saya sudah lama menunggu di sini, namun tidak ada satupun kapal yang lewat karena cuaca sedang tidak baik, Tuan." Maka Ihsan pun mengambil sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Dan Ihsan pun memasukkan uang itu dan surat ke dalam kotak untuk diberikan kepada Ihsan. Lalu Ihsan pun pergi ke laut. Setelah sampai ke laut, Ismail berkata,
Ya Allah, sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang kepada Ihsan. Saat itu ia memintaku seorang penjamin, maka aku katakan cukup engkau sebagai penjaminku. Sungguh aku telah berusaha keras untuk mencari kapal, tapi tidak ada satupun kapal yang terlihat. Karena itu aku titipkan uang ini kepadamu. Adik-adik, ternyata di seberang sana Ihsan sedang menunggu Ismail. Dia terus menunggu, tetapi tak kunjung datang. Akhirnya Ihsan dan Arif pun pergi ke laut. Setelah sampai ke laut, Arif menemukan sebuah kotak di tepi pantai. Ya Ihsan, aku telah menemukan sebuah kotak di pantai itu. Kotak apa itu ya Arif? Sini, berikan kepada aku. Ihsan pun membuka kotak tersebut dan ia pun terkejut. Ternyata isi kotak tersebut adalah uang dan surat dari Ismail. Akhirnya hutang Ismail pun terbayar. Ihsan pun menerima uang dari Ismail. Dan Ihsan pun berkata dalam hati, Ya Allah, ini semua atas kuasa-Mu. Engkaulah yang telah mengatur semua ini. Atas izin-Mu, uang ini sampai ke tanganku. Terima kasih ya Allah.